Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak, guru pendidikan keterampilan dan edukasi di SD Negeri Sitasari 1, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PH3 Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2025. Hari ini Senin 6 Oktober 2025 kami akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 4 SD Negeri Sitasari 01 dengan materi menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semua? Sudah. Sudah. Syukur kepada Mas Azam untuk memimpin doa terlebih dahulu. Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Selamat pagi Pak Guru. Terima kasih, selamat pagi. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Mbak Aira. Aku yang Allah Maha Berdiri sendiri. Allahumma. Amin. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita udah Pancasila. Ya, semangat. Sambil pakai yuk. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Kami akan menyampaikan mengenai menyambut masa balik pada bab yang keempat. Kita terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, nantinya siswa dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik dengan benar. Jadi nanti ada materi tentang usia balik dan tanda-tandanya. Kemudian yang kedua, itu ada membuat paparan, membuat alasan, kemudian memaparkan tentang tanda usia balik, baik dari ilmu fikih maupun dari ilmu biologi. Pada sendiri, untuk fase pertumbuhan manusia, kira-kira kalian itu di fase atau gambar nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4 memasuki masa mulai besar ya. Kalian sudah memasuki kelas 4, berarti kalian akan memasuki fase pubertas. Kalau dalam bahasa kerennya, bahasa maupun biologinya, kedokterannya itu masa pubertas. Masa di mana kalian akan memasuki peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Ya, betul sekali bahwasanya untuk fase pertumbuhan manusia kalian saat ini yaitu di gambar nomor 4. Setelah kalian mengamati gambar tadi, kita kira kalian saat ini pada fase pertumbuhan gambar nomor berapa tadi? 4. Menurut kalian perbedaan apa saja yang terdapat pada fase kalian saat ini
dengan fase sebelumnya. Fase sebelumnya kalian masa apa? Masa bayi, masa anak-anak ya? Masa semuanya masih serba ibu ya? Iya, tadi dimandikan sama ibu. Terus? Tinggi badan masih? Pada fase sekarang gimana? Kalian masih dimandikan? Tidak. Kalian masih disuapi makannya? Tidak. Nah itulah perbedaan kalian dengan masa anak-anak, ya. Masa dimana sebelum kamu, masa yang sudah kamu lewati. Sekarang kalian akan memasuki masa berikutnya, yaitu masa atau fase pubertas atau masa balik. Kemudian fase pertumbuhan. Kalian saat ini disebut masa pubertas atau balik. Betul sekali. Fase pertumbuhan kan saat ini sudah memasuki. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar perkembangan manusia. Setiap manusia pasti berkembang, bukan? Tentunya ada perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Apa itu balik? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Itu berarti muslim yang sudah balik sudah mencapai posisi perkembangan dewasa, yang berarti juga bahwa dia sudah menanggung segala dosa dan pahala yang dapat dilihat dari dua sisi ilmu. Yang pertama adalah dari sisi ilmu fikih, yang kedua dari sisi ilmu biologi. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasannya adalah tentang tanda-tanda balik jenis kelaminnya, yaitu pada anak laki-laki dan perempuan. Tanda balik bagi laki-laki adalah mimpi basah. Mimpi basah adalah mimpi yang menyebabkan keluarnya cairan secara alami saat sedang tidur. Cairan yang keluar ini berbeda dengan cairan kencing biasa atau sperma. Mimpi basah biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Ketika kalian mimpi basah, itu berarti kalian memiliki hal dasar. Kita perhatikan selanjutnya. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar perkembangan manusia. Setiap manusia pasti berkembang, bukan? Tentunya ada perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Apa itu balik? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Itu berarti muslim yang sudah balik sudah mencapai posisi perkembangan dewasa, yang berarti juga bahwa dia sudah menanggung segala dosa dan pahalanya sendiri. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda ini dapat dilihat dari dua sisi ilmu. Yang pertama adalah dari sisi ilmu fikih, yang kedua dari sisi ilmu biologi. Fikih
ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas mimpi basah adalah mimpi yang menyebabkan keluarnya cairan secara alami saat sedang tidur. Cairan yang keluar ini berbeda dengan cairan kencing biasa, tapi lebih berwarna putih dan kental. Cairan ini disebut air mani atau sperma. Mimpi basah biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Ketika kalian mimpi basah, itu berarti kalian memiliki hadas besar. Untuk menyucikannya, maka kalian harus mandi wajib. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi tergolong balik atau dewasa. Selanjutnya adalah tanda-tanda balik bagi perempuan. Bagi perempuan adalah haid atau menstruasi. Haid, mens atau menstruasi adalah keluarnya darah dari rahim yang terjadi secara alami atau normal tanpa ada peristiwa tertentu yang menyebabkannya. Darah yang keluar berwarna terang pada hari pertama dan kedua saja. Selanjutnya berwarna lebih gelap atau kecoklatan. Dan itu mengenai video yang sudah saya putarkan di slide mengenai usia balik. Jadi balik kalian ke kelompok kalian, kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 juga sama, mendapatkan satu apa itu? Kupon berhadiah. Kupon berhadiah. Silakan dirembuk dengan teman-teman berdiskusi pendapatnya bagaimana. Kemudian juga kelompok berikutnya, kelompok ketiga. Ya, itu tanda-tanda usia balik bagi anak laki-laki. Ternyata kelompok Mbak Tiara sudah bisa menjawab. Tepuk tangan. Ya. Selanjutnya, silakan untuk kelompok berikutnya yang sudah siap. Mana? Kelompoknya Mbak Aida sudah? Ya, silakan perwakilannya bisa maju. Atau kelompoknya Mas Azam? Belum selesai juga. Ayo, Mbak Aida. Ya. Salam juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi kelompok kami, apa saja tanda-tanda usia balik pada anak perempuan, yaitu haid atau menstruasi dan tubuhnya payudara. Iya, itulah tanda-tanda. Tepuk tangan ya, ya. Ayo, jangan salah yang laki-laki ya. Masa kelompok yang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hal yang kami dapat, yaitu bagaimana urutan dari cara mandi besar yang benar, yaitu 1. Meletakkan air di seluruh tubuh, 2. Memakai sabun, 3. Awali dengan bagian sebelah kanan. Ya. Itu tepuk tangan. Kelompoknya Mas Azam, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, tadi dari masing-masing kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya, baik dari kelompoknya Mbak Tiara, Mbak Aira, dan juga kelompoknya Mas Azam. Ini sudah menjawab ataupun memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya, tadi kita bahas mengenai tanda-tanda usia balik bagi anak laki-laki dan juga anak-anak perempuan. Selanjutnya, larangan-larangan bagi yang berhadas besar. Berhadas besar itu apa? Ada yang tahu? Hadas besar apa? Apa? Coba. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ketika seseorang dalam keadaan junub
maupun menstruasi. Artinya apa? Yang laki-laki ketika keluar spermanya atau air maninya itu berarti dalam keadaan hadas besar. Kemudian yang perempuan juga sama, ketika dalam keadaan menstruasi ini juga dalam keadaan hadas besar. Berbeda dengan hadas kecil. Hadas kecil contohnya apa? Pipis. Yang lain, coba selain itu menginjak kotoran, hadas apa? Bukan. Ya. Ayo. Contohnya ketika kalian buang angin. Itu hadas kecil, ya. Hadas kecil. Atau kalian menyentuh bagian sensitif kalian. Nah, contohnya yang laki-laki yang sensitifnya, yang putri juga sama. Ini juga dalam keadaan hadas kecil. Tapi kalau hadas besar, cara mensucikannya bagaimana? Dengan cara mandi wajib. Yang selanjutnya menyentuh, membawa, dan apa itu? Membaca Al-Quran ketika dalam keadaan hadas besar. Baik laki-laki maupun perempuan sama. Dalam keadaan junub belum mandi besar, kok kalian melakukan hal-hal seperti ini, malah berujung pada dosa. Untuk itu perhatikan betul-betul, karena kalian mulai saat ini sudah mulai memasuki masa usia balik. Nah, bagaimana cara urutan mandi besar atau junub? Coba yang tahu? Yang pertama apa? Niat, betul. Yang berikutnya setelah niat apa dulu? Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang namanya cuci atau cebok, maaf ya, cebok itu yang menggunakannya tangan kiri. Jangan dibalik. Makan pakai tangan kiri, cebok pakai tangan jangan. Kalau makan dengan tangan kanan, kemudian membersihkan najis dengan tangan kiri. Jadi dibersihkan dulu. Yang pertama niat. Kalian niat dulu untuk mandi besar. Selanjutnya ada membasuh kaki atau mengawali bagian badan sebelah kanan terlebih dahulu. Itu untuk melaksanakan kewajiban mandi besar. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita pelajari pada pagi hari ini membawa satu manfaat sebagai bekal. Nanti kalian akan menghadapi masa anak-anak menuju masa dewasa. Boleh saya berbantu? Boleh. Ke pasar malam membeli boneka. Semoga bahagia terasa dalam hati. Semoga sukses siswaku semua. Doa akan selalu menyertai tanpa henti. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Akhir kata, apabila saya banyak kesalahan, kami ingin minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.